Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nur Yulianti, sales Mitsubishi Srikandi Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Kali ini aku mau review mobil Mitsubishi Expander Cross CVT warna putih tahun 2023. As you fade away, as you fade away. Ini dia mobil Mitsubishi Expander Cross CVT warna putih tahun 2023. Untuk Mitsubishi Expander Cross itu ada dua tipe, tipe CVT dan tipe manual. Ini adalah yang CVT-nya. Untuk harganya di wilayah Jabodetabek adalah Rp342.650.000. Khusus warna putih lebih mahal Rp1.500.000. Jadi total harganya di angka Rp344.100.000, Rp150.000. Nah, harga ini ingat cuma untuk di Jabodetabek saja. Kalau kamu dari luar kota, itu harganya beda. Silahkan ditanyakan ke dealer terdekat. Ini adalah tampilan depannya Mitsubishi Expander Cross CVT, merupakan tipe yang paling laris di Mitsubishi ya. Mitsubishi Expander Cross CVT. Untuk bagian tampilan depannya seperti ini. Jadi di bagian tengah itu ada emblem 3 berlian dan juga ada grillnya. Untuk grillnya ini lebih kece banget, model trapezoid ya. Kayak gini, lebih lebar grillnya. Kemudian untuk lampunya, jadi untuk lampunya di atas ini adalah lampu positioning lamp. Dia ada 5 bar ya, yang 3 barnya itu putih, yang 2 barnya ini adalah lampu sen ya, warna kuningnya. Tapi untuk positioning lamp itu sampai bawah sini. Jadi kalau misalnya kondisi lampu menyala dia malam ya sampai sini juga. Bedanya positioning lamp sama DRL. Jadi kalau positioning lamp itu nyalanya kalau lampu utama menyala. Kalau DRL nyalanya kalau mesinnya menyala. Kemudian untuk expander cross tentu saja masih mengusung konsep dynamic shield kayak gini ya. Yang chrome ini kayak gini, ini konsep dynamic shieldnya. Di bagian bawah lampunya sudah T-shape. Ya, sudah T-shape. Tapi untuk expander cross itu lampunya nggak ada aksen-aksen warna chrome ya. Beda sama expander ultimate nih. Kalau expander ultimate kan dia ada chrome-nya gitu. Ada chrome-nya di bagian atas bawah. Nah, kalau expander cross itu dia kayak gini ya. Ini T-shape dan LED projector, jadi udah otomatis lebih terang dan juga lebih fokus. Kemudian untuk fog lamp-nya, nah jadi lampunya tuh sejajar ya, lampu positioning lamp, lampu utama dan juga lampu fog lamp itu sejajar kayak gini. Untuk lampu fog lamp-nya ini sudah LED, di sini ada lapisan warna chrome, di bawah ada garis warna hitam. Nah, lanjut ke bagian grill sebelah sini, jadi di bawah sini itu ada kamera loh. Ya, jadi kameranya itu karena ini dilengkapi dengan all around view monitor, jadi kamera 360 derajat, jadi kameranya ada 4. Yang di depan kayak gini, di bawah itu ada plat nomornya di bagian bawah, di bawahnya lagi ada undergarnish warna silver. Kayak gini ya. Nah, untuk Mitsubishi Expander Cross itu mesinnya pakai 1500 cc, 4 silinder dengan horsepower 104 PS. Oke, kita lanjut ke bagian samping Mitsubishi Expander Cross CVT. Untuk bagian samping ini adalah tampilannya crossover banget karena di bagian atas-atas ini itu ada side moldingnya. Kita lihat untuk bagian velgnya. Jadi untuk velgnya itu dia modelnya 17 inci ukurannya. Bannya itu pakai ban Bridgestone. Nah, velgnya itu dual tone, warna silver dan warna abu-abu. Pengeremannya sudah cakram, ABS, ABD, Hill Start Assist dan juga Stability Control. Dan yang baru adalah Active Yaw Control yang mengatur pengereman antara ban kanan dan ban kiri ya. Jadi untuk manuver di jalanan yang licin itu lebih stabil. Kita lanjut untuk bagian ground clearance. Untuk expander cross itu ground clearance-nya sama kayak expander ultimate ya, di angka 220 mm. Kemudian di sini ada side molding warna silver. Warna silvernya sekarang lebih polos, nggak ada gerigi-geriginya. Kemudian untuk spionnya nih. Spionnya itu dia sudah auto folding. Jadi retract ya, bisa atur buka tutup dari dalam, keyless entry juga. Di bagian sini ada kameranya lagi. Jadi kameranya itu di spion kanan kiri, depan sama belakang ya, ada 4 karena 360 derajat. Ini dilengkapi sama lampu sen. Kayak gini ya. Nah, untuk spionnya ini adalah yang terbesar di kelasnya loh.
Lanjut di bagian sini, ini ada belt ya, warna chrome, stud molding. Untuk door handle-nya sesuai warna body, sudah keyless entry. Untuk kaca filmnya ini pakai Vicul. Satu-satunya Mitsubishi Expander yang pakai Vicul adalah Expander Cross CVT. Kemudian untuk di bagian bawah itu ada velg ya, ada ban ya. Jadi bannya ini sama 17 inci Bridgestone dan juga pengeremannya aja sih yang beda. Jadi belum cakram kalau yang ban belakang. Nah, di bagian sini ini namanya over fender ya. Over fendernya yang sekarang itu lebih proporsional, jadi dia lebih tipis. Nah, kalau yang lama tuh agak menonjol ya, jadi kelihatannya seolah-olah bannya mendelap gitu. Tapi kalau ini lebih oke, lebih tipis karena expander itu mendengarkan masukan dari customer ya, jadi akhirnya diperbaharui, diperbaiki. Ini untuk tampilan bagian sampingnya yang warna putih ya. Jadi kalau warna putih ada nuansa 3 warna, ada warna putih, ada warna hitam dan ada warna silver atau chrome-nya kayak gini. Kita lanjut ke bagian belakang. Jadi ini tampilan belakangnya Expander Cross CVT. Untuk di bagian atas itu ada antena ya. Jadi antenya itu sudah CD view dan sesuai warna body. Di bagian atas ini ada roof rail. Ya, jadi kalau misalnya kamu mau beli roof rack itu tinggal pasang aja, nggak usah di ini lagi, nggak usah beli-beli lagi ya, tinggal pasang aja untuk bawa barang bawaan. Lanjut ke bagian sini, jadi ini ada spoilernya, ada lampu rem, kemudian untuk kaca belakang, ini sudah dilengkapi sama kaca film dan defogger. Defogger itu fungsinya kalau misalnya kita berkendara di tempat yang dingin, terus kita nyalain AC, nah itu biasanya suka embun tuh kacanya. Kalau pakai defogger ini dia nggak bakalan berembun, ya jadi lebih lebih aman visibilitasnya. Sini ada wipernya, di bagian sini ada lampu belakang, ininya LED-nya lebih tebal ya, lebih bold. Jadi kalau misalnya dari luar tuh udah pasti kelihatan banget sih kalau ini Mitsubishi Expander. Di bagian sini ada lampu sen, lampu LED dan lampu rem. Kayak gini ya tampilannya. Kemudian di bagian bawah sini ada emblem 3 berlian. Di bawah ada kamera mundur dan keyless entry. Di bagian kiri ada emblem Expander Cross. Jadi kalau Expander Cross itu nggak ada emblemnya yang CVT sama yang manual. Jadi cuma Expander Cross aja sebagian sini. Kalau misalnya mau bedain dari luar, lihat aja kaca filmnya. Kalau Vico ya berarti Expander Cross CVT. Kemudian di sini ada set hitam lagi ya. Terus di bagian sini itu ada reflektor lampu, dia modelnya kayak gini. Di sini ada sensor parkir, di sini ada undergarnish. Di bawah itu ada eh, knalpot dan juga ban serep. Jadi ban serepnya ngegantung. Nah, untuk ban serepnya itu kaleng ya. Jadi karena kalau dia kan serep, jadi hanya dipakai untuk sementara saja. Kalau misalnya udah ditambal itu langsung diganti aja baiknya karena ban serep sama ban yang di bawah itu beda ya ketahanannya. Oke, kita lanjut ke bagian interiornya nih. Oke, lanjut ke interior Mitsubishi Expander Cross CVT. Kita lihat untuk bagian door trimnya. Jadi untuk door trimnya dari jauh tuh kelihatannya warna hitam aja ya. Padahal di sini itu ada warna biru dongker dan ini sudah soft touch tuh. Lembut ya. Di bagian sini ada aksen warna silver. Sini door handle-nya sudah chrome dan sini udah auto lock. Jadi di atas 15 km per jam dia otomatis ngunci sendiri. Di bagian sini armrest ya, udah soft touch. Sini ada tempat penyimpanan. Ini kayak aksen karbon gitu. Untuk bagian kacanya sudah auto ya, naik turun, dia otomatis. Ini untuk central lock, ini untuk kunci kaca. Kemudian di bagian bawah itu ada cup holder 3 dan juga satu buah speaker. Ya, oke kita lanjut ke bagian joknya. Jadi untuk joknya itu kulit, satu-satunya expander yang jok kulit itu hanya expander Cross CVT. Itulah kenapa expander Cross sangat laris. Jadi kalau kamu beli ini nggak usah modif-modif lagi, udah lengkap semuanya. Di bagian sini itu warna biru dongker, di tengahnya ada aksen jahitan warna putih. Di bagian sini ada untuk buka kap bensin, untuk buka kap mesin. Di sini adalah stability control. Stability control itu fungsinya kalau misalnya kita menikung kencang, itu dia nggak ngebuang ya, jadi lebih stabil. Di bagian sini untuk spion, jadi buka tutup, atur kanan kiri atas bawah itu bisa dari sini. Ini sudah kilas ya start stop engine dengan ring warna chrome kayak gini, jadi kesannya lebih mewah.
Di bagian sini ada soft touch juga, ada kisi-kisi AC. Di sini ada tweeter ya. Oke, kita lanjut bagian interior. Jadi untuk interiornya kayak gini, kita nyalain aja mobilnya. Nah, kalau mau nyalain mobil Mitsubishi Xpander Cross, itu caranya tinggal injak rem, kemudian tekan start engine. Oke, kita lihat untuk bagian ini nih, apa namanya, steering wheelnya. Jadi untuk steering wheelnya itu dia model 4 palang dan ini adalah steering wheel Mitsubishi Pajero Sport Dakar. Ya, kayak gini persis. Ini udah full kulit. Di bagian kiri ini adalah untuk head unit ya. Dan sama untuk KMID-nya. Jadi bisa untuk atur KMID-nya. Untuk audio control di bagian sini, untuk ganti channel di bagian sini. Kemudian untuk bagian kanan ini adalah cruise control. Cruise control itu fungsinya kalau misalnya kita mau jalan di jalanan yang bebas hambatan ya, kayak di jalan tol gitu, kita bisa setting nih mau berapa. Misalnya 100 km per jam, itu bisa disetting dari sini gitu. Nah caranya, kita lagi jalan, misalnya 80 km per jam, terus pencet yang ini sekali, terus turunin ke bawah. Nah itu otomatis gitu, gasnya gitu. Terus kalau misalnya di depan ada mobil melambat, nah kita tekan cancel aja atau kita rem. Nah itu dia otomatis balik ke semula lagi. Nah kalau misalnya mau disetting lagi ya dari setting sini lagi. Gitu ya, sudah ada airbag, suara klaksonnya. Ini suara klaksonnya kayak gini. Kemudian untuk steering wheel-nya ini sudah tilt teleskopik. Jadi dari sini ya. Jadi sini tinggal diturunin aja. Bisa diatur naik turun maju mundurnya. Jadi kalau misalnya tilt teleskopik itu keuntungannya kita lebih nyaman berkendara karena sesuai sama pegangan drivernya gitu ya. Kemudian di bagian kanan ini adalah untuk lampunya. Jadi lampunya dari sini ini lampu utama, terus lampu fog lamp, terus ada lampu sen gitu ya, ini lampu dim gitu. Di bagian kiri ini adalah wiper. Jadi wiper depan belakang kayak gini untuk kecepatannya bisa diatur ya gitu. Nah, yang spesial lagi yaitu di MID-nya. Jadi master clusternya itu sudah nggak pakai jarum-jarum lagi, sudah LCD ya tampilannya kayak gini. Nah kita mau lihat tampilannya tuh dari sini, tekan enter aja. Jadi ada 4 bagian sini kan ya. Ini tanda seru, tanda mobil, tanda peringatan, sama setting. Kalau mau geser itu tekan yang ini. Nah gitu, kita lihat ya untuk yang ini ada apa aja. Yang pertama itu ada average kilometer per jam. Kita kira-kira nyetir tuh ngebut nggak sih biasanya gitu, ini kelihatan. Kemudian ini kilometer per liter. Jadi 1 kilometer tuh ngabisin berapa liter. Terus bantuan Eco Drive. Ini bakalan terlihat kalau misalnya bawa mobilnya Eco Drive ya. Jadi makin bagus nanti kelihatan di sini. Nah, ini ada daun-daunnya. Kalau daunnya gugur itu artinya kamu nyetirnya nggak Eco Drive alias ugal-ugalan ya. Kemudian di bagian sini untuk informasi mobilnya, di bagian trip A, trip B, kemudian jarak hingga kosong. Ini berguna banget nih, misalnya kamu buru-buru ya, terus mau isi bensin. Kira-kira keburu nih sama bensin yang sebelah sana gitu. Kalau nggak keburu ya harus isi bensin dari sini. Kemudian ada AYC, Active Yaw Control. Jadi nanti bakal kelihatan saat AYC-nya aktif ya tampilannya. Jadi ininya geser kayak gitu. Jadi pengereman antara ban kiri sama ban kanan nanti kelihatan dari sini. Ini alertnya hanya isi bahan bakar saja. Kemudian di sini ada settingannya. Tipe tampilannya bisa diganti-ganti. Ini adalah tipe yang pertama. Ini tipe yang kedua kayak gini ya. Kemudian tipe yang ketiga kayak gini. Tuh kalau tipe pertama sama tipe kedua tuh hampir mirip-mirip, tapi kalau tipe ketiga langsung beda drastis ya. Kayak gini tuh. Ini ada gambar mobilnya, jadi kalau direm kelihatan remnya nyala juga. Terus kalau pintunya kebuka, ya pintunya kebuka juga. Oh kelihatan ada gambar pintu ya. Gitu. Jadi pastikan pintunya semua tertutup. Kemudian subunit kecepatan bisa diganti, alarm istirahat bisa disetting, mau istirahat berapa jam lagi bisa. Terus efek suara tanda belok, jadi lampu sennya bisa diganti ya. Ini misalnya ini suara 1, ini suara 2. Tuh. Kalau aku sih lebih suka suara 1 ya, kayak lebih general aja suaranya gitu. Terus nada tombol bisa dimatiin ya. Ini kan ada tombol nih bunyi nih tatit-tatit. Nah, ini bisa dimatiin. Gitu.
Nih kan nggak kebunyi. Jadi kita nyalain lagi deh. Oke, terus tadi sampai mana? Nah, ada tombol, kemudian ada bahasa bisa diganti. Ada bahasa Inggris, Belanda, Perancis, Spanyol, Itali, Portugis. Ini nggak tahu bahasa apa. Ya, terus unit mode riset pengaturan pabrik. Nah, itu kurang lebihnya untuk MID-nya sangat informatif. Bedanya sama Mitsubishi Pajero Sport, kalau Pajero Sport itu ada fitur remote control. Jadi kamu bisa konekin handphone ke MID-nya. Kalau untuk Expander Cross belum ada ya. Kita lanjut ke bagian dashboard. Jadi untuk dashboardnya tampilannya kayak gini ya, warna hitam dan warna biru dongker navy ya. Terus di sini ada aksen warna silver, ini aksen warna hitam. Head unitnya sudah floating, jadi kesannya lebih mewah ya. Kayak gini kita lihat ini ada apa aja di dalamnya. Itu ada Apple CarPlay, Android Auto, semua sumber, ada MM-Link, radio, iPod, USB semua ya di sini. Paling gampang sih pakai ini sih Android Auto sama Apple CarPlay. Jadi caranya tinggal colokin aja ke sini. Jangan yang bawah ya, yang atas. Kan ada dua nih, yang bawah buat ngecas doang. Kalau yang atas bisa connect ke handphone. Jadi kalau misalnya pakai Apple CarPlay itu enak banget di sini. Bisa nyalain Spotify plus Map sekaligus juga bisa gitu. Oke ya, ini untuk head unitnya. Kemudian kita lihat untuk kamera 360-nya ya. Nih, kamera 360-nya kayak gini nih, plastik. Kelihatan ya. Itu, ini kamera mundurnya. Jadi seolah-olah kelihatan dari atas nih, kayak gini enak ya. Terus kalau misalnya mau lihat kameranya secara keseluruhan, itu bisa pencet yang ini tuh. Jadi banyak kelihatannya. Ini bagian depan, kelihatan ya dari bagian depan. Bagian depan kanan, depan kiri. Nah, kayak gitu. Ini bagian belakang, ini kalau mau lihat ya. Misalnya sebelum ini kita nggak yakin ya, ada mobil nggak, ada batu nggak gitu ya. Ini kelihatan loh dari sini. Terus warna mobilnya bisa diganti-ganti gitu. Oke, itu untuk head unitnya. Kemudian di bagian bawah ini adalah untuk AC ya. Sebelah sini ini untuk lampu hazard. Di bagian bawah ini adalah untuk AC-nya. Jadi untuk AC-nya sudah digital. Kalau ini off, matinya begini. Nyalainnya bisa dari sini, bisa dari sini ya kan banyak. Ini untuk kipasnya, ini untuk temperaturnya. Terus max cool. Tuh, maskul ya dingin banget. Biasanya dipakai kalau habis parkir di tempat yang panas. Jadi bikin maskul dulu biar dingin dulu ya. Kemudian modenya itu bisa diatur nih arah AC-nya yang atas atau yang bawah. Jadi bawah bisa dinyalain atau bawah doang juga bisa atau atas doang juga bisa. Ini atas bawah kayak gini. Kalau matiin dari sini, bagian sini ada tempat penyimpanan, di sini untuk power outlet ya. Di sini adalah untuk ini untuk ngecas yang bawah, yang atas untuk tadi ya itu untuk connect ke Android Auto atau Apple CarPlay. Nah, di bagian sini itu ada wireless charger. Wireless charger itu sangat efektif ya, enak banget. Jadi tinggal taruh di sini aja, nggak usah bawa-bawa kabel, tinggal tinggal taruh aja. Nah, ini bisa dimatiin, bisa dihidupin ya. Kalau lagi nggak ngecas dia warnanya merah. Kalau lagi ngecas itu warnanya hijau. Syaratnya itu yang pertama mobilnya harus nyala, yang kedua pintunya harus tertutup rapat. Kalau ada satu aja pintu yang terbuka dia otomatis nggak bakalan ngecas, nutup sendiri. Kemudian bagian transmisi, untuk Mitsubishi Expander itu transmisinya sudah berubah ke CVT. Meskipun awalnya waktu launching itu pakai automatic transmission ya yang biasa. Sekarang sudah CVT. Nah, CVT itu keunggulannya perpindahan giginya lebih halus, kemudian untuk konsumsi bahan bakarnya itu lebih efisien. Kita lihat ya di sini ada lapis kulit ya. Di sini ada PRNDL, kemudian ini untuk nurunin. Jadi kalau kamu mau apa namanya parkir paralel kalau mau bikin DN itu tinggal colokin aja di sini, tinggal pindahin ke sini. Kita lanjut ke bagian electric parking brake. Jadi untuk parking brake-nya sudah nggak pakai tuas lagi. Udah elektrik ya, cuma pakai jari aja gampang banget. Kalau nurunin kayak gini, nih ya ini nggak bisa kalau lagi di P. Kalau lagi di P itu nggak bisa dinonaktifin. Jadi kamu harus pindahin dulu. Nih misalnya ya, pindahin dulu baru. Nah baru kan bisa. Jadi kalau kamu misalnya ke P, nah dia baru kita nyalain ya. Gitu. Jadi di bawah itu ada auto hold. Auto hold itu sangat berguna kalau di jalan yang lagi macet. Karena auto hold itu misalnya kita berhenti nih dengan posisi transmisi di D. Kalau mobil biasa, kalau kita lepas kakinya dari
dari rem itu kan pasti jalan ya, meskipun nggak digas. Nah kalau pakai ini itu dia nggak bakalan jalan. Jadi auto hold itu sama kayak rem tangan, cuma auto hold itu otomatis. Cara ngaktifinnya tinggal injak rem sampai habis, sampai mentok. Itu aktif. Nah kalau mau jalan nggak usah diapa-apain lagi, tinggal injek gas aja. Enak banget. Ini sih fitur favorit aku sih. Kita lanjut ya. Di bagian bawah sini ada cup holder, bisa muat dua, bukan cuma satu aja ya cup holdernya. Terus di bagian sini ada armrest, dia warna biru navy juga ya. Di sini bisa buat naruh tisu nih. Di bagian bawah ada tempat penyimpanan lumayan besar. Nah, ini kita lihat joknya. Untuk joknya itu tebel banget loh untuk expander semua tipe, bukan cuma yang paling mahal aja. Kalau jok tebel gini keuntungannya itu kalau perjalanan jauh itu nggak cepet capek. Ya, jadi nyaman-nyaman aja gitu duduk pakai Mitsubishi Expander. Apalagi kalau kamu pulang kampung ya harus cobain. Kayak gini, kemudian kita lanjut ke bagian sana ada hand grip model retract. Di sini ada ini ya, apa namanya, side visor pakai kaca. Sini ada lampu, di sini juga ada side visor, cuma nggak ada kacanya. Kalau yang bagian driver, adanya hanya card holder aja. Ini lampu kaca belakang kayak gini. Nah ini dia tampilannya Expander Cross, mobil terlaris di Mitsubishi ya. Buat kamu yang lagi nyari, pokoknya sih harusnya sih belinya sama Yuli ya. Ya kita lanjut ke baris kedua. Ya. Oke, baris keduanya Mitsubishi Expander Cross. Untuk tampilan door trimnya itu sama yang depan gitu ya. Dan cup holdernya juga sama-sama tiga apa namanya botol. Kok jadi cup holder sih, ini tempat penyimpanan botol ya. Di bagian sini itu ada speaker. Jadi speakernya ada 4 plus tweeter 2, jadi 6 totalnya ya. Di bagian sini soft touch, ini ada aksen karbon, ada tempat penyimpanan, di sini juga lapis krom. Kita lanjut ke bagian ini ya joknya. Jadi untuk joknya itu eh pembagian 60-40 ya. Di bagian tengah itu buat cup holder, ini bisa maju mundur. Kalau maju mundur tuh enak. Kalau misalnya di belakang nggak ada orang dipentoknya itu lega banget. Tapi kalau misalnya di belakang ada orang dipentokin pun itu masih lega banget ya untuk expander cross. Cobain aja sendiri kalau nggak percaya. Langsung datang ke dealer ketemu sama Yuli. Oke, di bagian sini itu ada tempat penyimpanan, di atas juga ada kecil ya bisa buat naruh handphone. Nah, di sini itu ada untuk ngecas lagi, dan ngecasnya kamu nggak usah beli yang bulat-bulat itu tuh, nggak usah, langsung aja colokin, ada Type A sama Type C. Di tempat sini ada tempat penyimpanan ya, sama atas bawah kayak gitu. Terus di sebelah sana ada hand grip ya, modelnya retract jadi nggak ngeganggu ya. Ada hand grip yang stiff tuh yang kayak gini. Ini sering kejedot, kalau ini kan enak. Jadi nggak makan space gitu ya. Terus di bagian sini ada kisi-kisi AC nih. AC-nya ada 4 kecepatan, di sini ada kisi-kisi AC-nya juga ada 4. Jadi untuk baris kedua sama baris ketiga jangan khawatir kepanasan ya. Di bagian sini ada hand grip model retract lagi. Tuh, ini masih lega banget sih. Terus kita ke baris ketiga ya. Jadi untuk baris ketiga, ini sebenarnya kalau orang dewasa hanya muat 2, tapi kemarin waktu kita pergi ya 3 orang sebenarnya masih muat sih, apalagi cuma anak kecil. 3 orang dewasa aja muat kemarin kalau dipaksain. Terus di bagian bawah sini ada cup holder, di sini ada power outlet ya. Di sini untuk naruh ini. Tuh, jadi lebih rapi. Pokoknya kalau expander itu dipikirin banget ya semua-muanya. Bagian sana ada cup holder, di sana ada hand grip model retract, di sini ada lampu kabin, di sini ada seat belt untuk yang duduk di baris kedua di bagian tengah. Terus di sini ada sobekan, tuh sobekan nih. Ini bukan sobek, ini adalah untuk baby chair ya. Jadi nggak usah panik kalau misalnya ngelihat sobekan kayak gini, karena itu udah bawaan pabrik guys. Oke, itu untuk interiornya Mitsubishi Expander Cross. Kita lanjut ke bagian bagasi nih. Ya, kita ke bagasi kayak gini. Keunggulan Mitsubishi Expander itu adalah dari sini sampai sini itu jaraknya tinggi. Jadi kalau kamu mau bawa barang yang besar itu muat banget, gampang banget taruh ke sini ya. Nah, di sini ada tempat penyimpanan terbuka, di sana ada, di sini untuk tempat penyimpanan tertutup ya pakai skat. Ada ini untuk spare tire untuk nurunin ban serep. Di sebelah sini ada toolkit ya.
Untuk sebelah sini tuh. Oke, ini ya. Bisa flat. Jadi kalau misalnya kamu bawa-bawa barang, itu bisa dibikin flat kayak gini atau misalnya mau rebahan boleh. Tapi nggak dianjurkan ya, karena kalau di dalam mobil kan harusnya pakai seat belt dong. Kalau ini direbahin gimana mau pakai seat beltnya gitu. Untuk ininya nggak bisa di remove ya, yang bisa cuma yang bagian tengah sama bagian depan aja. Oke, itu untuk bagian bagasinya. Bagasinya sih dari pertama launching belum ada perubahan ya, sama gitu. Terakhir kita lanjut ke bagian penumpang sebelah kiri depan. Di sini ada keyless ya. Oh iya, untuk keylessnya aku mundur lagi deh. Di belakang sini tadi ada keyless ya, sebelah sini. Nih, sebelah sini ada keyless. Jadi ada 3, depan, kiri, sama belakang. Kiri, kanan, sama belakang. Kayak gini. Jadi kuncinya yang penting dekat sama mobil 70 cm. Kalau lebih dari 70 cm itu nggak kebaca. Oke, sebelah sini sama door trimnya kayak gini, ada speaker. Di bagian sini ada airbag ya. Jadi untuk Xpander Cross itu airbagnya 2, di sini sama di situ. Ini adalah untuk Twitter di bagian sini. Ya, ini ada garansi kaca film, dapat apar segitiga P3K, terus ada karpet. Ini karpet udah dapat, terus di bawah ada tempat penyimpanan lagi. Nah, itu dia untuk review lengkapnya Mitsubishi Xpander Cross CVT tahun 2023. Buat kamu yang mau nanya-nanya langsung, boleh WhatsApp Yuli di 0812 972 8824 atau bisa datang ke Mitsubishi Srikandi Pondok Cabe Tangerang Selatan. Ya, letaknya di depan lapangan terbang Pondok Cabe. Oke, terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di videoku yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.